teman saya Nora, Dewi Ruginting juga. Dan hari ini kita akan beribadah, walaupun kita saling berjauhan satu dengan yang lainnya, tetapi roh kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Baiklah, sebelum kita menaikkan puji-pujian kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala. Kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini Engkau memberkati kami. Kami memohon tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Seluruh bilangan keluarga yang bertalian darah dengan kami, dan juga harta benda kami, begitu juga dengan tim Sola Gracia, pendoa pengerja, dan juga Bapak pengawas dan Ibu ketua kami, tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Bapa, walaupun kami berjauhan, kami percaya hati kami, roh kami satu untuk memuji memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Bapa, urapi berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati Bapa, sehingga setiap tugas-tugas yang Engkau telah berikan bagi mereka, dia boleh menjalankannya dengan penuh sukacita dan dengan kebenaran Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menabur firman-Mu nantinya Tuhan. Engkau yang memberkati, mengurapi dia. Biarlah Tuhan, Engkau yang menaruh firman-Mu dalam hatinya, sehingga firman-Mu akan diberitakan di dalam ibadah kami. Dan juga Tuhan, alat-alat yang dipakai pada ibadah ini, Engkau yang mengurapi, memberkati Bapak, sehingga tidak ada yang menyalahi Bapak. Begitu juga dengan internet kami juga Bapak, sehingga Engkau yang memberkati, sehingga tidak ada yang menyalahi, sehingga berjalan dengan baik ibadah kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti di dalam kasih tangan-Mu Bapak. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, mari kita katakan amin. Kita akan menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan. Kita bernyanyi betapa ajaib Tuhan kita itu, dahsyat luar biasa. Dan hari ini kita menyatakan lewat pujian kita, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.
biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi setiap kita yang selalu menyerahkan setiap pergumulan kita ke dalam tangan-Nya. Percaya saja dan tunggu Tuhan berkarya bagi kita. Sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biar Allah yang melakukan apa yang menjadi bagiannya. Terpujilah namamu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang sudah memuji dan menyembah Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan masih tetap memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih sekali Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Ini adalah satu berkat yang sungguh luar biasa kami bisa rasakan Bapa. Terima kasih buat semuanya ini Bapa. Bapa yang baik, sebentar ini kami mau menaikkan doa safar kami. Sebelumnya suci kuduskan kami agar kami layak menaikkan doa kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat badai Isaias di Amerika Serikat. Bapa, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami Bapa. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka Tuhan di dalam menjalani hari-hari mereka Bapa. Berikan mereka kesehatan yang sempurna Bapa, agar mereka Tuhan dapat merasakan apapun yang terjadi pada saat ini Bapa, mereka tetap berserah kepadamu saja Bapa, dan tetap berpengharapan kepadamu Bapa, karena ada rencana Tuhan di balik ini semuanya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat erupsi Gunung Sinabung Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami pada saat ini Bapa yang mengalami erupsi Gunung Sinabung Bapa. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan Bapa, agar mereka dapat menghadapi ini semuanya Bapa. Kami percaya Bapa, di balik semuanya ini Bapa ada rencana Tuhan buat saudara-saudara kami Bapa. Mari Tuhan berkati Gunung Sinabung Bapa, agar Gunung Sinabung segera tidak erupsi lagi Bapa. Tuhanlah yang memberkati saudara-saudara kami pada saat ini Bapa. Tuhan yang memberikan kesehatan buat mereka. Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka Bapa. Sehingga Tuhan bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka Bapa dapat berjalan dengan lancar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat masa depan mereka juga. Tuhan yang memberkati. Bapa yang baik, pada kami juga mau berdoa Tuhan buat korban ledakan di Libanon. Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan memberikan penghiburan buat korban yang ada di Libanon pada saat ini Bapa. Baik itu yang cedera pada saat ini juga Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan buat mereka Bapa, sehingga mereka dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang lebih lagi buat mereka Bapa. Kami percaya Bapa, Tuhan pasti memberikan kesembuhan buat mereka Bapa, dan Tuhan juga memberikan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa buat alat-alat medis dan obat-obatan agar tetap tersedia Bapa pada masa pandemi COVID-19 ini Bapa. Berkati pemerintahan kami Bapa, agar pemerintahan kami dapat mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan ini Bapa, sehingga saudara-saudara kami yang terbaring lemah pada saat ini Bapa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan akan memberkati agar segera berakhir COVID-19 ini dari hadapan kami Bapa. Berikan saudara-saudara kami kesembuhan Bapa, dan tidak ada lagi kematian Bapa. Mari Tuhan berkati agar COVID-19 ini segera berlalu daripada kami Bapa. Terima kasih buat semuanya ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau akan menjawab doa-doa kami Bapa tepat pada waktunya. Terima kasih buat semuanya ini Bapa. Inilah doa kami Bapa, yang kurang sempurna ini Tuhanlah yang menyempurnakannya, karena kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Kita yang sudah berdoa, kita katakan amin.
jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, memuliakanmu, memuliakan namamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar semuanya? Dahsyat luar biasa. Ini saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, dan juga kami dapat menyampaikan firman-Mu. Dan saat ini kami bermohon Tuhan supaya Roh Kudus yang akan mengajari kami, membimbing kami, dan juga Tuhan mengurapi kami semuanya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari kami sedang berada, baik dia di rumah ataupun di mana saja, di mobil, Tuhan Engkau yang meneliti mereka masing-masing. Dan biarlah Engkau yang akan membukakan pintu hati mereka, supaya kami dapat bersama-sama mendengar dan mengartikan daripada firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Ratapan 2 ayat yang ke-13. Ratapan 2 ayat yang ke-13 bunyinya demikian. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya Dara putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu. Siapa yang akan memulihkan engkau? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dinyatakan atau disampaikan, apa yang dapat kunyatakan kepadamu, dengan apa aku dapat menyamakan engkau, hai putri Yerusalem. Yang dimaksud dengan putri Yerusalem adalah orang-orang Israel, putri Sion adalah orang-orang Yehuda, dan mengatakan bagaimana aku dapat menghibur engkau karena luas bagaikan laut reruntuhanmu. Reruntuhan yang terjadi atas Israel seperti yang diratapi oleh Yeremia. Yeremia meratap terus untuk Israel karena dia tahu, karena Tuhan sudah memberitahu kepadanya apa yang akan terjadi bagi bangsa Israel. Kitab Ratapan ini diduga adalah tulisan dari Yeremia. Ada 3 alasan, yaitu di mana Yeremia meratapi hal
kejatuhan daripada Yerusalem. Ini dapat kita lihat di dalam Yeremia 7 ayat 29. Kemudian Yeremia menyaksikan sendiri secara langsung musibah yang terjadi terhadap Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Dia dapat menyaksikan bagaimana ngerinya, bagaimana perihnya perasaan melihat kejatuhan dari Yerusalem. Dia sudah melihat di dalam penglihatannya karena Tuhan sudah memberitahu kepadanya. Tetapi apa yang dia katakan, bangsa Israel tidak percaya. Kenapa? Karena banyak nabi-nabi palsu yang mengatakan begini, jangan takut. Nabi palsu mengatakan, enggak perlu takut. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat yang disayang oleh Tuhan. Tidak akan mungkin Tuhan mencelakakan kita. Tuhan tidak akan membiarkan baitnya akan dirobohkan. Bangsa Israel merasa aman. Karena ada 4 hal yang selalu mereka banggakan dan mereka merasa aman. Di mana pagar-pagar tembok dan juga gapura-gapura yang ada itu masih ada di tempatnya masing-masing. Kemudian raja dan pemimpin mereka masih ada di antara mereka. Dan kemudian nabi masih bernubuat. Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka melalui nubuatan-nubuatan. Tetapi nubuatan itu adalah nubuatan palsu. Yang selalu mengatakan bahwasanya jangan takut. Hai bangsa Israel, kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah melihat bagaimana Gunung Sinabun itu meletus di tahun 2010. Pada waktu itu saya menginap di pondok retreat di Selandia Baru Payung, di bawah Gunung Sinabun. Tiba-tiba terdengar ledakan keras sekali dan banyak sekali orang sudah berdiri di tepi jalan dan mereka bersiap-siap untuk pergi kemana saja. Tidak lama kemudian orang pun sudah berhamburan ke sana kemari, ke sana kemari. Kadang-kadang tidak tahu kemana yang mau dituju. Ada orang yang sudah keluar dari rumahnya berlari, kemudian mereka kembali lagi ke rumahnya. Kenapa? Karena mereka ingat pintu belum dikunci. Dan mereka kembali lagi dan mereka kunci. Dan mereka kembali lagi untuk mencari tempat yang lebih aman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kejadian-kejadian seperti ini yang membuat semua orang panik. Saya mau sampaikan bahwasanya Gunung Sinabun sudah lebih dari 10 tahun meletus. Tapi puji Tuhan, tidak ada satu orang pun yang meninggal karena adanya ledakan itu. Mungkin barangkali batu-batu yang berjatuhan dari gunung pun tidak ada yang mengenai orang. Semuanya aman, selamat. Tidak ada satu pun yang meninggal kecuali orang yang pergi ke ladangnya padahal sudah ditetapkan pemerintah. Zona merah, jangan ada yang masuk ke daerah ini. Tapi pikiran manusia itu terikat kepada ladangnya di mana ada hartanya. Firman Tuhan mengatakan, di mana ada hartamu, disitulah hatimu. Dan itu yang terjadi dan mereka ada di sana. Dan pada saat itu datang awan panas. Dan tidak sempat untuk tiarap pun. Awan panas itu menyapu mereka. Ada beberapa orang yang meninggal pada waktu itu. Alasan yang ketiga adalah gaya bahasa di dalam kitab Ratapan dan kitab Yeremia sama. Temanya juga sama. Jadi itu sebabnya dugaan orang bahwa kitab Ratapan ini adalah tulisan daripada Yeremia. Saya berpikir Yeremia ini seorang yang sangat brilian sekali. Membuat tulisan mengenai Ratapan, tulisan mengenai kitab Yeremia, dia yang menulis. Kemudian dia mengalami trauma yang luar biasa karena dia melihat sendiri bagaimana kerusakan daripada Yerusalem itu. Pada waktu itu usianya 50 tahun. Dan dia dipaksa pergi ke Mesir
pada waktu itu tahun 585, dan di sanalah Yeremia wafat. Bapak Ibu yang terkasih, ada 5 ratapan yang disampaikan oleh Yeremia. Yeremia menggambarkan kerusakan Yerusalem dengan ratapan-ratapan yang dia sampaikan. Yerusalem merupakan tempat kelahirannya. Yerusalem merupakan tempat di mana dia ditugaskan oleh Tuhan untuk bernubuat. Tetapi bangsa Israel tidak mau percaya kepadanya. Dia sudah menyeru-nyerukan kepada setiap orang bahwasanya murka Allah itu akan terjadi bagi bangsa-bangsa yang tidak mau bertobat. Oleh karena itu dia juga berseru-seru, bertobatlah, bertobatlah kita, supaya murka Allah tidak jatuh kepada kita. Tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes pada saat dia berada di gurun, di padang-padang belantara untuk menyampaikan seruan-seruan supaya bertobat. Bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Dengan berpakaian kulit, dan makanannya hanyalah belalang dan madu. Bapak Ibu yang terkasih, berapa banyak orang yang mendengar, berapa banyak orang yang mengikuti. Begitu juga dengan Yeremia. Tapi bangsa Israel tidak mau mendengar. Dia berkata, dia mendesak umat itu, agar umat itu mengingat bagaimana kemurahan Tuhan kepada bangsa Israel. Nenek moyang mereka dibawa dari Mesir sampai ke tanah Kanaan di Israel, di mana di sana terdapat susu, madu, anggur yang berlimpah-limpah ruah. Mereka diberikan kehidupan yang begitu sejahtera. Tetapi mereka lupa akan kemurahan Tuhan ini. Mereka lupa untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Saya teringat kadang-kadang kalau saya pergi ceramah ke desa-desa, saya katakan bahwasanya kita harus bersyukur bahwasanya apapun yang kita miliki ini adalah karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saya bisa ada berdiri di depan saudara-saudara sekarang ini, itu karena anugerah Tuhan. Kalaupun saya mau datang kemari, kalau Tuhan tidak izinkan, saya tidak akan sampai di sini. Tetapi ada yang terus mengangkat tangan pada saat tanya jawab. Dia mengatakan bahwasanya itu tidak betul. Kalau tidak tangan ini yang bekerja, mencangkol dan mengerjakan pekerjaan di ladang, tidak akan ada hasilnya. Percuma. Kami tidak akan bisa mendapatkan apa-apa saja pun. Kemudian saya katakan, dalam firman Tuhan bahwasanya, pada saat engkau tidur, Tuhan akan memberikan rezeki kepadamu. Itu pada saat kita tidur, apalagi pada saat kita bekerja. Itu sudah pasti. Tapi banyak yang masih berpikiran demikian. Mungkin bangsa Israel juga berpikir begitu. Hanya karena kepandaian mereka. Karena Tuhan sudah memberikan bahwasanya Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan Tuhan. Jadi mereka berpikir Tuhan sudah memberikan semua kepada kita. Memberikan kuasa. Memang kita melihat bahwasanya bangsa Israel ini. Kalau kita lihat, kita keluar dari Mesir, masuk ke Israel, sangat jauh berbeda, berbanding terbalik. Dari Mesir kita padang gurun semuanya, gersang, luar biasa. Begitu kita memasuki daerah Israel, tanahnya begitu subur, dan kita bisa melihat bagaimana selang itu berjalan. Selang itu di mana-mana ada untuk mengairi tanaman-tanaman. Kita melewati nanti, mereka ada perkebunan pisang. Pisangnya juga luar biasa bagusnya. Kita melewati perkebunan anggur, perkebunan yang lain-lain. Zaitun, aduh luar biasa. Begitu subur semuanya. Itu memang benar, tapi itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan mereka selalu mengingat-ingat itu.
dan mengatakan bahwa mereka itu adalah umat pilihan, bangsa yang sudah terpilih. Oleh karena itu tidak akan mungkin Tuhan akan membiarkan kita dihancurkan. Itu yang mereka katakan. Kemudian yang keempat, Yeremia mendesak kembali supaya bangsa itu mengingat kemurahan Tuhan. Itu diulang-ulang disampaikan. Tetapi apa yang terjadi? Yeremia tidak berhasil. Oleh karena itu Yeremia terus menangis dengan sedih. Yeremia terus menangisi Yerusalem, menangisi bangsanya, meminta ampun kepada Tuhan. Dia meratap dan dia mengaku dosa. Bangsa Israel yang berdosa, bangsa Israel yang banyak membuat kesalahan-kesalahan, tetapi dia mengaku, Tuhan ampuni kami. Kami sudah bersalah, kami sudah menyembah berhala, kami sudah menindas, kami sudah memperlakukan orang lain yang dengan tidak baik. Tidak ada keadilan bagi kami, Tuhan. Ampuni kami. Dan setelah dia meminta ampun, dia bermohon supaya Tuhan berkenan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menekankan bahwa Allah itu kasih adanya. Kita percaya dan kita selalu mengatakan Allah itu kasih, Allah itu luar biasa, Allah itu maha pengampun. Tetapi Tuhan itu juga tidak akan seterusnya memberikan waktu yang seperti itu. Tetapi ada saatnya murkanya akan menyala-nyala terhadap orang yang menolak panggilannya dan menolak kebenarannya. Ada juga yang menganggap bahwa Kristus itu sudah mau berkorban untuk kita. Dia mati di Bukit Golgota, di Kalvari. Dan kemudian dia pasti mau untuk mengampuni kita. Tetapi Alkitab tidak pernah mendukung bahwasanya perbuatan-perbuatan tabiat berdosa yang kita lakukan itu, yang melanggar ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah tetapkan, itu tidak diizinkan oleh Alkitab. Di dalam Ratapan 2 ayat 5 dijelaskan bahwa bangsa Israel pernah mengenal Tuhan, pernah mematuhi dan mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Tuhan. Tetapi mereka berbalik kepada kesenangan dunia. Mereka berbalik kepada kesenangan dosa. Jadi mereka menjadi musuh Tuhan. Oleh karena itu, melakukan hal yang demikian, mereka amat menderita. Saya tidak dapat meninggalkan Tuhan dan firman-Nya sambil berharap bahwa Allah tidak melakukan apa-apa sekalipun mereka berbuat kejahatan. Akan tiba saatnya Allah akan mencurahkan amarahnya kepada semua orang yang tidak mau bertobat. Wahyu 2 ayat 16 berkata, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku ini. Pada waktu itu Yohanes ada di Pulau Patmos dan menurut penglihatannya, dia melihat anak domba Allah itu berdiri dan dia berkata, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang. Aku datang kepada mereka dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku ini. Rupanya di mulutnya ada pedang. Itu menurut penglihatan dari Yohanes. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kira-kira 15 tahun yang lalu, saya menulis dalam Alkitab saya. Ada di situ gambar Pulau Patmos. Saya tulis, Tuhan, satu saat aku rindu untuk pergi ke Pulau Patmos. Itulah merupakan kerinduan saya dan merupakan doa saya. Tetapi sampai hari ini, Tuhan belum izinkan saya untuk pergi ke sana. Saya berpikir, apapun yang kita lakukan,
Sekalipun kita punya dana, sekalipun kita punya waktu, sekalipun kita punya semuanya, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak akan berangkat. Begitu rindunya saya sudah mendaftar pada saat ada grup yang akan pergi ke sana. Saya mendaftar tapi saya belum membayar. Kemudian pada saat saya berada di Korea, saya berdoa, teman-teman sudah pada pergi, saya masih tinggal di gereja itu, dan saya berdoa sendiri. Tuhan, bulan 7 nanti ada perjalanan ke Pulau Patmos. Akankah Engkau izinkan aku pergi ke sana, Tuhan? Tapi Tuhan taruh dalam hati, tidak. Beresi dulu urusan administrasi dan keuangan yang ada di yayasan. Itu yang Tuhan katakan. Oleh karena itu saya putuskan, saya tidak jadi berangkat. Sampai hari ini, 15 tahun saya sudah berdoa. Tapi ada doa kita yang tidak didengar, tidak dikabulkan. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, tapi tidak dikabulkan. Saya teringat bahwasanya doa-doa kita itu ada yang dijawab secara instan. Seperti Hana meminta supaya dia mendapat keturunan pada saat dia berdoa di bait Allah. Dia berdoa berkomat kamit, kemudian Tuhan memberikan dia anak. Dan kemudian Sarah juga mereka meminta keturunan, tetapi Tuhan tidak memberi sampai dia berusia 90 tahun. Itu memakan waktu yang agak lama. Tapi ada juga doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Seperti doa Paulus. Paulus berkata sampai 3 kali dia berdoa, Tuhan cabutlah duri dalam dagingku ini. Cabutlah duri dalam dagingku ini. Tapi ternyata Tuhan mengatakan, Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Tuhan mendengar doanya. Tuhan menjawab doanya. Tapi Tuhan tidak mengabulkan doanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada doa kita yang belum dijawab atau yang tidak diizinkan Tuhan, mungkin itu lebih baik untuk kerajaan Allah. Saya berpikir, kalau saya mungkin pergi ke Pulau Patmos, mungkin pekerjaan di sini akan terbengkalai. Oleh karena itu saya selalu berkata, apa yang Engkau suruh aku lakukan Tuhan, itu yang aku lakukan. Biarlah Tuhan yang menentukan kemana yang terbaik kita. Karena apapun yang kita lakukan itu adalah demi kebaikan daripada perluasan kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katanya Tuhan menyerahkan umatnya yang murtad kepada musuh yang akan membinasakan mereka, sebagaimana bangsa Israel diserahkan kepada musuh-musuhnya. Dan menurut nubuatan Nabi Yeremia, bahwa mereka itu akan dibawa pergi ke negara lain, pergi ke negeri lain, dan di sana mereka akan tinggal sebagai tawanan. Sekalipun Tuhan masih tetap melindungi mereka, sekalipun mereka sebagai tawanan, sebagai jajahan, tapi tidak sama dengan pada waktu mereka ada di Mesir. Mereka itu mengalami penderitaan sebagai budak di sana. Tetapi pada saat ini, mereka itu bebas untuk melakukan pekerjaan. Mereka bebas untuk bertani atau mengerjakan apa yang sesuai dengan kebiasaan mereka atau bakat mereka. Namun ada satu hal yang tidak diizinkan, yaitu mereka itu tidak boleh beribadah bersama-sama. Mereka hanya boleh beribadah di rumah. Sama dengan kita sekarang. Kita beribadah di rumah, kita beribadah bersama-sama melalui Zoom meeting atau barangkali Google Meet. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Tapi kita masih bersyukur. Mudah-mudahan
Tadi saya dengar di TV bahwasanya Universitas Airlangga sudah menemukan obat untuk COVID-19. Kita selama ini sudah berdoa supaya ditemukan obat itu. Jikalau ini nanti terjadi, ini adalah kado yang luar biasa untuk ulang tahun Indonesia 75 tahun. Dan ini katanya baru pertama kali di dunia. Mudah-mudahan kita doakan ini benar-benar terjadi. Kalau memang ini sudah bisa obat, kita dalam waktu dekat bisa akan berkumpul lagi Bapak Ibu. Kita sudah begitu rindu untuk bersama-sama berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Kita sudah sama-sama rindu untuk pergi melihat di mana kita selama ini beribadah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau barangkali orang yang sudah pernah percaya seperti bangsa Israel, tetapi mereka berbalik. Mereka lebih menyenangi dunia. Mereka lebih mengikuti kemauan daging daripada orang percaya yang sudah berbalik. Berbalik kepada dosa dan meninggalkan Tuhan. Ada akibatnya, yaitu Tuhan akan mendatangkan kebinasaan nomor 1. Kemudian yang nomor 2, Allah tidak akan mau lagi berkomunikasi dengan umatnya. Seperti kepada bangsa Israel. Bagaimana caranya dia tidak mau berkomunikasi lagi? Yaitu apa yang membuat perasaan orang Israel itu aman seaman-amannya adalah 4 hal. Bahwa mereka masih melihat gapura. Masih ada di tempatnya. Benteng dan tembok Yerusalem bersama dengan palang pintunya semuanya masih ada. Kemudian raja dan pemimpin mereka masih bersama-sama dengan mereka. Dan nubuatan yang diberikan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya masih ada. Tetapi pada saat Tuhan sudah mengambil itu semuanya, gapuranya sudah dilenyapkan, terbenam ke tanah. Saya teringat pada saat kami ke Palu. Begitu selesai tsunami di sana, kami pergi ke satu daerah di mana katanya di situ ada perumahan yang sudah lenyap dan sudah tertanam lenyap di telan bumi. Begitulah rupanya gapura itu dan tembok itu seluruhnya, palang-palang pintu seluruhnya, dan juga raja dan pemimpin mereka dibawa ke negeri asing sebagai tawanan, Bapak Ibu, bukan sebagai tamu. Dan yang keempat, nubuatan tidak ada lagi. Karena nabi-nabi palsu itu sudah ketahuan apa yang mereka katakan itu tidak benar. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia itu yang benar, bahwasanya Yerusalem akan runtuh. Merataplah, merataplah, merataplah. Itu yang dia sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih, di perjanjian baru juga, Roh Kudus mungkin akan berhenti memanifestasikan karunia-karunia dan keajaiban-keajaibannya bagi gereja yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah tidak mengutamakan lagi perintah-perintah Tuhan, di mana pemimpinnya tidak lagi mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita coba melihat berapa banyak gereja yang menjalankan amanat agung, di mana dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan di mana Yesus berkata di Matius yang mengatakan pergilah, beritakanlah kabar baik kepada semua bangsa, jadikanlah mereka jadi muridku, baptislah mereka. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Dan semua gereja-gereja, pemimpin gereja adalah murid-murid Tuhan. Coba kita lihat, kitalah yang bisa melihat berapa banyak gereja yang masih mengikuti ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah buat. Yeremia menangis begitu sedih. Menangis itu bukan berarti suatu kelemahan. Bukan berarti imannya lemah.
Tetapi dia menangis sedih, sangat sedih. Tuhan Yesus juga menangisi Yerusalem. Tuhan Yesus juga menangis. Oleh karena itu bukan suatu kelemahan. Kita sebagai orang percaya, semestinya kita yang sudah menerima penebusan dari Tuhan, dan kita hidup di dalam Kristus, semestinya kita merasa hati kita sangat hancur melihat orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Kita semestinya merasa sangat sedih karena kemerosotan moral orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih, akhir-akhir ini beberapa hamba Tuhan disuruh untuk berpuasa. Apakah itu berpuasa Esther? Apakah berpuasa Daniel? Berpuasa Daniel boleh makan tapi tidak makan makanan yang enak dan tidak makan makanan yang bernafas. Apakah puasa Benediktus, yaitu berpuasa mulai jam 8 malam sampai jam 1 siang. Jadi kira-kira 16 jam. Atau puasa penuh mulai dari pagi sampai sore sekitar 12 sampai 14 jam. Ataukah puasa 22 jam. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berpuasa, kita terus berdoa, kita terus meratap, memohon supaya Tuhan memberikan pengampunan kepada kita dan bangsa kita. Kita terus berdoa supaya kiranya COVID-19 ini cepat berlalu. Dan kabar gembira yang disampaikan oleh Universitas Airlangga, ditemukan obat untuk COVID-19. Ini kabar gembira. Mudah-mudahan setelah berbicara dengan Balai POM, ini akan segera diterima. Mudah-mudahan kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya di dalam pelayanan kita sudah melakukan, kita berbelas kasihan kepada orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Walaupun seringkali orang yang sudah terikat dengan kuasa kegelapan ini, pada saat dibawa beribadah ke Yayasan Sola Gratia, mereka itu sudah dibujuk untuk datang, dia mau. Tapi begitu sampai di lantai bawah, lantai 1, karena kita ibadah di lantai 3, atau barangkali kalau di Taman Doa beribadah di Pondok Daud, begitu sampai di gerbang, dia teriak-teriak dan minta pulang. Dan setelah didoakan, dia baru mau masuk kembali. Kita membiasakan dulu memuji memuliakan Tuhan kurang lebih setengah jam. Dan setelah itu kita baru menyampaikan firman Tuhan. Setelah selesai menyampaikan firman Tuhan, kita baru mengadakan pelayanan bagi orang yang mau konseling. Barangkali ada yang masalah di dalam rumah tangga, atau barangkali ada yang keterikatan dengan kuasa-kuasa gelap. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita lakukan. Kita terus berbelas kasihan kepada setiap orang yang terikat dengan kuasa kegelapan itu. Satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini adalah berpaling dari semua kompromi dengan dosa. Supaya mereka meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan tabiat berdosa. Seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Bagaimana perbuatan tabiat berdosa itu, kecemaran, kenajisan, kebejatan, dan hal-hal lain, dengki, amarah, dan lain sebagainya itu. Supaya semua orang yang kita lihat melakukan hal itu, membungakan uang, supaya mereka meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Dan kita ajak mereka untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kita bisa bersama-sama menjalani kehidupan seperti yang Tuhan suka.
Dan biarlah dari kehidupan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyampaikan bahwasanya Yeremia menangis meratapi Israel. Kita juga menangis meratapi dengan sedih melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Di mana kalau kita lihat, jikalau ada serangan dari negara lain atau serangan dari orang-orang tertentu, itu kelihatan dengan mata, akibatnya akan terjadi kehancuran. Tetapi jikalau ada orang-orang yang karena keterikatan dengan puasa gelap, terjadi kebejatan moral, akibatnya nanti tidak kurang daripada apa yang dilakukan oleh penyerangan-penyerangan itu. Oleh karena itu, sekali lagi, kita bersama-sama, mari kita berikrar. Sekalipun kita saat ini tidak bisa bertemu dengan orang, kita angkat HP kita keluarkan biaya sedikit untuk membayar pulsa kita telepon orang, atau kita layani mereka melalui telepon, melalui video call, dan kemudian kita ajak mereka untuk mengadakan pelepasan. Dan setelah itu kita akan ajak mereka untuk mengikuti semuanya apa yang Tuhan suruh dilakukan. Dan kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan memberkati kita, Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami melihat Tuhan, Nabi Yeremia meratap, menangisi Yerusalem, meratap, menangisi bangsa Israel. Tuhan, dia sudah memperingatkan bangsa Israel supaya bertobat. Dia memperingatkan bangsa Israel supaya mengingat kemurahan Tuhan yang sudah mereka terima selama ini. Tetapi Tuhan, bangsa Israel tidak mau mendengarkan. Oleh karena itu Engkau membiarkan bangsa Israel dibinasakan oleh musuh-musuhnya. Bapa, kami pun mohon ampun kesalahan kami. Kami pun mohon ampun akan kesalahan bangsa kami, Tuhan. Jikalau ada bangsa kami berbuat yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, ampuni ya Tuhan. Dan kami bermohon kepadamu supaya kiranya COVID-19 ini cepat berlalu dari Indonesia ini. Tuhan, tadi kami mendengar bahwa Universitas Airlangga sudah menemukan obat untuk melawan COVID-19. Kami bermohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya apa yang mereka sudah dapatkan itu dapat diterima oleh Balai POM dan diterima oleh negara. Dan itu dapat dikembangkan dan dapat dipakai dan dapat dijual dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Tidak hanya untuk Indonesia Tuhan. Jikalau boleh, itu biar dapat dikirim ke luar negeri dan dapat dijual kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga dengan demikian ekonomi kami akan menjadi lebih baik Tuhan. Jikalau Engkau mau, keadaan ekonomi kami akan jauh lebih baik nantinya Bapa setelah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami terus meminta kepadamu supaya Engkau memberikan kiranya hikmat kebijaksanaan bagi presiden kami dan aparat pemerintahan kami, supaya mereka dapat menjalankan negara ini, tugas-tugas mereka untuk kemakmuran rakyat, untuk ketenangan rakyat, dan bagi bangsa kami. Dan kami juga bermohon kepadamu Tuhan supaya bangsa Indonesia yang jumlahnya 267 juta jiwa, supaya Engkau berikan roh ketaatan, supaya mengikuti semuanya ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, memakai masker, mengatur jarak, dan juga Tuhan rajin mencuci tangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena TNI Polri dapat menjaga keamanan Indonesia, tapi kami terus juga berdoa supaya Engkau memberikan Tuhan kemampuan bagi mereka untuk menjaga keamanan. Kami juga berdoa Tuhan supaya kejahatan-kejahatan yang selama ini ada, biarlah itu tidak ada lagi di Indonesia ini. Kami bermohon Tuhan supaya Engkau juga memberkati semuanya tim medis yang bertugas. Engkau memberikan kepada mereka kesehatan dan vitamin surga. Kami bermohon supaya jangan kiranya ketransfer COVID-19 kepada mereka. Dan bagi yang kena penyakit Tuhan Engkau lawat dan Engkau sembuhkan.
yang sudah meninggal Tuhan, supaya Roh Kudus menghiburkan keluarganya. Bantuan sosial yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, supaya kiranya sampai kepada yang memerlukannya. Dan juga Tuhan, pemerintah yang membagi, supaya mereka itu membaginya dengan adil. Kami juga bermohon kepadamu Tuhan, supaya KPK Engkau berkati, dan mereka dapat menemukan hal-hal yang tidak baik bagi orang-orang yang korupsi. Bapa, sudah ditemukan obat, Engkau berkati. Kami bermohon supaya kiranya jangan ada orang yang mengambil manfaat dengan situasi sekarang ini untuk kepentingan dia pribadi. Bapa, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu hari ini. Sekalipun hamba-Mu ini yang sangat sederhana menyampaikannya Tuhan. Karena kemampuan Anda, kepintaran hamba pun sangat-sangat terbatas. Tetapi Roh Kudus yang akan bekerja. Roh Kudus yang akan membuat supaya setiap orang yang mendengar, seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Benih itu akan tumbuh berakar, tumbuh berdaun lebat dan berbuah lebat. Sehingga buahnya juga berguna bagi orang lain. Biarlah itu yang terjadi Tuhan, karena belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin.